ternyata setelah dibaca Bapak Ibu, terdapat teman-teman sahabat guru yang belum bisa dapat gaji ke-13, serta berapa besaran yang diterima untuk guru PNS dan gaji ke-13. Mari kita simak, jangan di-skip hingga penjelasan peraturannya. Nah, ada pertanyaan. Tidak semua guru P3K mendapat gaji ke-13. Pencairannya Juni 2025 dan inilah besaran yang akan diterima. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan regulasi, kemudian peraturan-peraturan pemerintah tentang pencairan gaji 13 termasuk THR kemarin, ternyata setelah dibaca Bapak Ibu, terdapat teman-teman sahabat guru yang belum bisa dapat gaji ke-13, serta berapa besaran yang diterima untuk guru PNS dan gaji ke-13. Mari kita simak, jangan di-skip hingga penjelasan peraturannya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, P3K mana yang belum bisa mendapatkan gaji ke-13 yang akan dicairkan Juni besok? Nah, mari kita akan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Nah, aturan yang kedua yaitu Menteri Keuangan itu nomor 23 2025 tentang intinya tentang THR dan gaji ke-13, termasuk siaran pers dari Kemenkeu ya, Menteri Keuangan tentang ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas aturannya, kita bedah, mari kita bergabung dengan channel Pak Gurupedia untuk terus mendapatkan informasi terbaru, informasi A1, informasi tentang dunia pendidikan, literasi, dan keguruan atau kepegawaian. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah subscribe, like, and share, dan terus mengikuti informasi terbaru dari channel Pak Gurupedia. Mari kita bahas satu per satu. Nah, teman, untuk ketentuan yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 2025. Langsung saja yang mengatur tentang gaji ke-13 ya, bersama THR itu kepada PNS, P3K, dan lain sebagainya. Nah, kita fokuskan kepada PNS dan P3K termasuk guru. Jadi menurut ayat 1 di pasal 9 ini, yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Kemudian khusus bagi sahabat guru dan P3K maupun PNS dan P3K lainnya yang mendapatkan gaji 13 dan hari raya dari APBD, itu juga mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Nah, khusus sahabat-sahabat P3K di sini ditentukan bahwa di ayat Bapak Ibu perhatikan di ayat 14 ya. Nah, tunjangan hari raya dan ke-13 bagi P3K termasuk guru ini ya. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Jadi, Bapak Ibu nanti yang bekerjanya 5 bulan, 6 bulan sebelum diberikan tunjangan hari raya, maka dihitung secara proporsional.
Tetapi bagi P3K yang masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum hari raya tidak diberikan tunjangan hari raya. Kemudian P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 maka tidak diberikan gaji ke-13. Nah, ini penting diperhatikan Bapak Ibu bahwa ada guru kita P3K yang tidak mendapatkan gaji ke-13 jika diangkat 1 bulan sebelum 1 Juni 2025 gitu ya. Nah, sedangkan tunjangan hari raya bagi CPNS itu 80% dari gaji pokok ya. Bagi CPNSD juga 80% dari gaji pokok ya. Tetapi CPNSD juga mendapatkan tambahan penghasilan sebanyak 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah dengan kekuatan fiskal masing-masing. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang THR dan Hari Raya itu ya. Nah, kemudian langsung saja ke pasal 15 Bapak Ibu. Nah, gaji ke-13 sebagaimana dimaksud di pasal 2 di atas dibayarkan paling lambat bulan Juni 2025. Jadi, gaji 13 itu sudah ditentukan, paling lambat itu bulan Juni Bapak Ibu tahun 2025. Jadi baik CPNS, PNS maupun P3K khususnya guru maka akan menerima gaji 13 pada bulan Juni tahun ini. Nah, apabila atau dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juni tahun 2025. Nah, apabila terjadi sesuatu ternyata belum bisa dibayarkan, maka tetap akan diberikan haknya guru-guru sahabat semuanya setelah Juni tahun 2025. Nah, besaran gaji ke-13 dibayarkan sebagaimana pasal 9 sampai 12 didasarkan pada besaran komponen penghasilan penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei. Jadi ketentuan besaran gaji 13 itu adalah yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025, bulan sebelumnya. Nah gitu sahabat ya.